Halo semuanya, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal untuk materi dari chapter 12. Nah, jadi ini adalah pembahasan soal untuk materi analysis of variance atau ANOVA. Oke, kita akan mulai dari soal nomor 5. Nah, soal ini bisa Anda temukan di PPT Anda yang sudah saya upload di Webex Team. Ini adalah pembahasan soal dari PPT, soal yang ada di PPT tersebut. Baiklah. Kita punya soal nomor 5 di sini. Nah, jadi di sini di soal nomor 5 kita punya soal di mana Arbitron Media Research conducted a study of the iPod listening habits of men and women. Nah, dia ingin melihat listening habit dari laki-laki dan perempuan. One facet of the study involved the mean listening time, and it was discovered that the mean listening time for sample of 10 men was 35 minutes per day, and the standard deviation was 10 minutes per day. The mean listening time for sample of 12 women was also 35 minutes, but the standard deviation of the sample was 12 minutes. At 0.1 significance level, we conclude that there is a difference. Can we conclude that there is a difference in the variation in the listening times for men and women? Oke, jadi ini soalnya cukup simpel ya. Jadi di sini kita ingin melihat apakah ada perbedaan variasi dari listening habit antara laki-laki dan perempuan. Nah, mari kita kerjakan soal ini. Kita tulis dulu informasi yang kita punya di sini. Jadi kita mengetahui N untuk woman itu adalah berapa ini standard deviation, the mean listening time sample of woman. Jadi untuk woman kita punya 12 sampel dengan listening mean-nya. Jadi mean dari listening time-nya adalah 35 menit dan dia punya 35 menit dan dia punya standar deviasi untuk woman adalah 12. Nah, untuk yang men kita punya sampel 10 dan rata-rata waktu mendengarkan adalah 35 menit dengan standar deviasi 10 menit. Oke, jadi standar deviasi untuk men 10 menit, untuk woman 12 menit. Nah, di sini kita ingin melihat jadi hipotesis kita, null hipotesis dan alternatif hipotesisnya adalah karena kita ingin melihat apakah ada perbedaan variasi. Nah, maka di sini kita akan melihat perbedaan apakah variance dari men dan woman ini sama atau beda. Jadi di H0-nya itu sigma kuadrat W sama dengan sigma kuadrat M. Nah, jadi variance itu standar deviasi pangkat 2 ya. Nah, sedangkan H1-nya sigma kuadrat W tidak sama dengan sigma kuadrat M. Nah, jadi ini adalah H0 dan H1 kita. Oke, nah di sini berarti kita sudah menjawab pertanyaan yang A ya. Jadi yang A, state the null hypothesis and alternate hypothesis. Saya tulis lagi sigma squared untuk woman sama dengan sigma squared untuk men. Sigma squared untuk men. Sedangkan H alternatifnya sigma squared untuk woman unequal sigma squared untuk men. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan F-test. Kenapa kita menggunakan F-test? Karena kita ingin melihat variance ya. Jadi analisis variance itu kita akan menggunakan F distribusi atau F statistik. Nah, di sini kita perlu untuk melakukan menyatakan decision rule. Jadi di keadaan apa kita akan menolak H0. Nah, di sini kita butuh untuk mengetahui critical value dari F distribution atau F statistik. Nah, kita sudah
bahas ya di materi bagaimana cara mencari F statistik. Itu pertama-tama cari dulu degree of freedom. Jadi degree of freedomnya ini sama dengan N woman minus 1 dibagi N woman minus 1. Nah, jadi di sini kita punya degree of freedom 12 dikurangi 1 per 10 dikurangi 1. Nah, di sini kita punya 11 per 9. Nah, nanti dari sini open F tabel where df sama dengan 11 per 9 on alpha sama dengan, jadi kita punya alpha berapa tadi alpha kita? Alpha sama dengan 0,1 atau alpha 10%. Nah, jadi cari yang alfanya 0,1. Nah, nanti kita akan ketemu bahwa critical value kita itu sama dengan 3,10. Nah, setelah ketemu 3,10, maka kita bisa stating decision rule kita. Jadi decision rule-nya adalah reject null if nanti F hitung lebih besar daripada 3,10. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari F hitung. Jadi F hitung ini dicari, dalam hal ini rumusnya adalah S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat atau varians dari woman dibagi varians yang men. Nah, seperti yang saya sebutkan di video materi ya, jadi dalam menghitung F ini yang nilai variansnya lebih besar itu menjadi pembilang dan yang nilai variansnya lebih kecil itu menjadi penyebut. Jadi itulah alasan kenapa saya menaruh sigma squared woman itu sebagai pembilang dan sigma squared man itu sebagai penyebut. Nah, di sini kita bisa hitung hasilnya adalah 12 kuadrat dibagi dengan 10 kuadrat. Nah, kita punya hasilnya adalah 1,44. Nah, setelah itu soal yang D kita diminta untuk mencari p-value. Nah, ini saya sarankan Anda menggunakan p-value kalkulator saja. Minggu kemarin saya sudah bahas bagaimana cara menggunakan p-value kalkulator. Di internet Anda bisa mencari p-value kalkulator. Nanti Anda bisa hitung, ketemunya adalah 0,2964. Nah, di sini di soal berikutnya yang E, what is the decision regarding HO? Nah, di sini kita bisa katakan bahwa we do not reject HO. Kenapa? Karena ada dua alasan di sini. We do not reject HO. Alasan yang pertama adalah karena F hitung itu lebih kecil daripada critical value. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa 1,44 itu lebih kecil daripada 3,10. Nah, selain itu juga kita bisa katakan bahwa p-value kita itu lebih besar daripada alpha. Nah, jadi kita mereject null itu atau HO itu ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah ketika F hitung lebih kecil daripada critical value dan ketika p-value lebih besar daripada alpha. Jadi p-value-nya kan lebih besar daripada alpha. 0,2964 itu lebih besar daripada alfanya 0,1. Nah, jadi seperti itu, cukup mudah ya. Nah, yang terakhir kita tinggal melakukan interpretasi. Nah, jadi interpretasinya adalah kita bisa simpulkan bahwa two population tadi man and woman itu have the same variation of listening time. Nah, jadi seperti itu ya kesimpulannya, karena kita tidak mereject null. Oke.
Nah, soal berikutnya adalah soal nomor 9. Ini juga cukup straightforward. Di sini kita akan membandingkan 3 populasi. Nah, jadi gunanya ANOVA itu adalah kita bisa melakukan tes hipotesis pada lebih dari 2 populasi. Nah, jadi soalnya seperti ini. A real estate developer is considering investing in a shopping mall. Nah, jadi ada developer yang ingin berinvestasi membuat shopping mall di daerah Atlanta, Georgia. Nah, 3 parcels of land are being evaluated. Nah, jadi mereka sedang mengevaluasi 3 area. Jadi area mana nanti yang akan dibangun shopping mall itu mereka sedang mengevaluasi hal itu. Nah, of particular importance is the income in the area surrounding the proposed mall. Nah, jadi mereka punya 3 area yang sedang diteliti ini. Mereka ingin melihat apakah income dari populasi di area tersebut itu cocok untuk pembangunan mall. Nah, jadi a random sample of 4 families is selected near the proposed mall. Following are the sample result. At 0.5 significance level, can the developer conclude there is a difference in the mean income. Nah, jadi tadi developer mau membuat shopping mall, dia mengevaluasi 3 area Southwick, area Franklin Park, dan Old Orchard. Nah, dia ingin lihat bagaimana rata-rata income di populasi di area tersebut. Nah, jadi dia dengan sampel 4 family ini, jadi kita punya 4 family di area Southwick, 4 family di area Franklin, dan 4 family di area Old Orchard. Nah, dia ingin lihat apakah ada perbedaan rata-rata income di ketiga area tersebut. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan ANOVA untuk melihat untuk membandingkan 3 populasi yang berbeda. Oke. Nah, mari kita mulai menjawab soal yang sudah tertera di sini. Oke. Nah, soal yang pertama, what are the null and alternate hypothesis? Nah, ini cukup straightforward ya, karena tujuan kita adalah melihat apakah ada perbedaan mean. Nah, maka di sini H0 kita adalah nanti mu. Nah, ini saya lambangkan dengan 1, 2, dan 3 ya, supaya lebih enak nulisnya. Nah, maka nanti H0-nya adalah tidak ada perbedaan mean income antara ketiganya. Jadi mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3, atau no difference mean income. Nah, H alternatifnya atau H1-nya di sini kita bisa bilang bahwa unequal, dan unequal, atau there is difference in mean income. Oke, nah sekarang kita sudah state the H0 and H alternative. Let's move on to the next question. Nah, di sini kita diminta untuk mencari critical value. Nah, untuk mencari critical value kita butuh degree of freedom kan? Nah, di sini degree of freedomnya itu kita cari dengan cara K-1 per N-K. Nah, K di sini apa? Nah, di sini K itu sama dengan 3. Jadi 3 area, ini adalah K-nya, dan N-nya itu adalah jumlah observasinya. Nah, jadi karena satu area kita punya 4 sampel, maka N-nya adalah 12 observasi. Nah, jadi itu bedanya N sama K ya. Nah, sekarang degree of freedom-nya, karena dia K-1 per N-K, jadi degree of freedom-nya 2 per 9. Nah, jadi cari di F tabel alpha sama dengan 0,05 dan degree of freedom sama dengan 2 per 9. Nah, nanti kita akan ketemu critical value-nya itu adalah 4,26. Oke, nah lanjut. Setelah kita punya critical value, sekarang kita bisa menghitung p-value. Nah, p-value-nya ini silahkan gunakan p-value kalkulator ya.
p-value kalkulator, nanti kita bisa temukan bahwa p-value kita itu sama dengan 0,0017. Oke. Saya melewatkan soal C. Nah, mari kita kerjakan soal C. Jadi di soal C kita diminta untuk mencari F hitung. Nah, jadi di sini find F hitung. Nah, bagaimana cara mencari F hitung dalam hal ini? Saya sudah bahas di video, di video materi. Anda bisa melihat lagi kalau misalnya lupa. Nah, kita kerjakan sama-sama. Jadi untuk mencari F hitung, maka kita harus kita harus bisa menemukan sum squared treatment dan sum squared error. Nah, saya akan buat tabelnya supaya memudahkan Anda. Jadi kita punya source di sini, ada treatment dan ada error. Nah, di sini kita punya sum squared dan kita punya DF, kita punya mean squared dan kita punya F di sini. Jadi sum square treatment itu adalah 276,5 dan sum squared error adalah 87,75. Degree of freedom 2/9 di sini tadi kita sudah bahas. Nah, untuk mean squared-nya di sini kita punya MST. MST-nya adalah 138,25 dan MSE-nya adalah 9,75. Nah, F itu nanti adalah MST dibagi dengan MSE. Nah, jadi hasilnya F-nya sama dengan 14,18. Nah, angka ini kita dapat dari mana? Nah, angka ini kita dapat dengan cara kita hitung. Mari kita kembali ke PPT sebentar. Saya ingin tunjukkan kepada Anda cara menghitungnya. Jadi tadi sum squared error dan sum squared treatment itu kita dapat menghitungnya dengan cara, wait a minute, hold on. Nah, ini seperti di sini. Saya sudah bahas ini di video materi ya, Anda bisa cek sendiri sebetulnya. Tapi sekedar review saja. Jadi sum square treatment itu nanti didapat dengan cara squaring the difference between each treatment mean and the overall mean. Nah, jadi Anda cari nilai rata-rata dari setiap area. Ini ya, squaring the difference between each treatment mean and overall mean. Jadi Anda cari dulu overall mean dari semua observasi. Lalu Anda cari mean dari setiap area. Jadi area 1, area 2, area 3. Nah, lalu kurangkan rata-rata area dan rata-rata overall dikuadratkan dikalikan 4. 4 ini apa? 4 ini adalah jumlah observasi untuk setiap area. Nah, kalau sudah Anda akan ketemu nanti sum square treatment. Nah, lalu yang untuk sum squared error itu caranya adalah Anda bisa summing the square difference between each value mean for each treatment. Nah, jadi cara menghitungnya adalah Anda hitung setiap observasi itu dikurangi nilai rata-rata dari area tersebut. Jadi seperti misalnya di sini 55 dikurangi 56, 56 itu adalah rata-rata dari area yang pertama, area yang ini. Nah, nanti lakukan semuanya untuk seluruh observasi, Anda akan ketemu dan dikuadratkan, Anda akan ketemu sum squared error. Nah, jadi begitu caranya ya. Kalau Anda lupa, Anda bisa menonton ulang video materi yang sudah saya post. Nah, jadi sekarang kita sudah ketemu angkanya. Oke. Jadi F-nya adalah 14,18. Nah, soal yang D sudah kita jawab tadi, p-value menggunakan kalkulator. Soal yang terakhir adalah soal yang F. Nah, jadi di soal yang F ini, soal yang E maksud saya, ini kita mengambil kesimpulan apakah kita akan mereject atau tidak mereject Hanau. Dan di sini kita akan mereject Hanau. Mengapa? Karena ada dua alasan ya. F hitung lebih besar daripada critical value.
Nah, di sini 14,18 itu lebih besar daripada critical value kita 4,26. Dan di sini p-value kita itu lebih kecil daripada alpha. Jadi p-value kita adalah 0,0017, itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi kita merecek H0. Nah, terakhir kita tinggal mengambil interpretasi. Jadi interpretasinya adalah the mean incomes are not the same. The mean incomes in three area are not the same. Are not the same. Oke? Nah, jadi sebelum saya lanjut, saya beri catatan sedikit ya di sini supaya Anda tidak lupa. Catatan. Jadi untuk mencari SST itu caranya adalah Anda cari N1 atau observasi di area yang pertama, ini dikalikan dengan mean di area yang pertama dikurangi overall mean. Jadi ini overall mean dikuadratkan ditambah N2 dikali mean yang di populasi yang kedua, di area yang kedua, ini dikurangi overall dipangkat 2. Nah, ini ditambah karena kita cuma punya 3 ya, jadi sama 3 mean overall dipangkatkan 2. Nah, ini cara cari SST. Nah, kalau SSE atau sum squared error, ini cara carinya adalah nanti dia, nah untuk yang SSE ini cara carinya adalah sigma dari X1 dikurangi dengan rata-rata X1, ini dikuadratkan ditambah sigma dari X2 dikurangi, jadi semua observasi di area 1, observasi di area 2 dikurangi minnya, nah, ditambahkan sigma X3 dikurangi X3 bar kuadratkan. Nah, ini setelah ditambahkan semua, Anda akan ketemu dengan SSE. Nah, nanti kita akan mencari MST dan juga kita akan mencari MSE. Jadi MST itu apa? MST adalah mean square dari treatment dan MSE adalah mean square dari error. Nah, cara mencarinya adalah yang ini MST, ini adalah SST dibagi K minus 1, dan MSE ini adalah SSE dibagi N minus K. Nah, nanti F hitung itu adalah cara menghitungnya MST dibagi dengan MSE. Nah, seperti itu ya cara menghitung untuk soal yang ini. Oke. Lanjut. Nah, berikutnya kita akan bahas soal nomor 11. Nah, jadi soal nomor 11, the following are 3 observations collected from treatment 1, 5 observation collected from treatment 2, and 4 observation collected from treatment 3. Oke, nah jadi ada 3 treatment di sini. Test the hypothesis that the treatment means are equal at 0.5 significance level. Nah, jadi kita punya 3 treatment dan kita ingin melihat apakah mean atau rata-rata dari treatment tersebut itu equal pada alpha 0,05. Nah, jadi kita punya treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Ini observasinya untuk treatment 1, 2, dan 3. Nah, mari kita jawab soalnya. Let's do it with the color. No. Let's do it green, for example. Nah, jadi state the null and alternate hypothesis. Nah, jadi mudah ya, cukup straightforward karena kita mau melihat apakah mereka punya mean yang sama atau tidak, mean yang equal atau tidak. Jadi H0-nya adalah mean-nya equal
antara treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Dan H alternatifnya adalah minnya tidak equal. Oke. Nah, jadi min equal, all min equal, min not equal, sorry. Ini kita juga bisa bilang at least one min not equal, one min not equal. Oke, yang berikutnya decision rule yang B. Nah, berarti di sini kita akan mencari critical value. Nah, critical value-nya seperti biasa ya, kita cari dulu degree of freedom. Degree of freedom adalah K-1 dibagi N per K. Nah, di sini nanti kita punya K-1-nya adalah 3 dikurangi 1, dan N-K-nya adalah, kita punya 12 dikurangi 3, jadi 2 per 12 dikurangi 3, 9. Nah, ini Anda cari di F-table pada degree of freedom 2 per 9 dan alpha sama dengan 0,05. Nanti akan ketemu kalau misalnya critical value kita itu adalah 4,26. Nah, jadi decision rule-nya adalah reject H0 if F hitung lebih besar dari 4,26. Oke. Nah, berikutnya compute SST, SSE, dan SS. Nah, ini kita sudah belajar ya di soal yang sebelumnya. Jadi saya akan langsung saja. Nah, di sini kita nanti punya SST sama dengan 107,2. Caranya sama seperti soal yang sebelumnya. Dan kita akan punya SSE sama dengan 9,47. Dan kita akan punya SS total. SS total sama dengan 116,67. Nah, jadi saya tambahkan di sini supaya Anda tidak lupa. SS total atau sum square total itu sama dengan SST ditambah dengan SSE. Oke, let's go back here. Nah, tadi warna hijaunya yang mana ya? Yang ini. Sorry, yang ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencari F. Nah, di sini F-nya kita bisa cari menggunakan Excel. Kita juga bisa cari dengan cara MST dibagi MSE. Nah, nanti kita akan ketemu bahwa F-nya itu adalah 50,9577. Nah, di sini kita bisa simpulkan di yang E bahwa kita akan reject H0. Reject H0. Mengapa? Karena F hitung lebih besar daripada critical value atau 50,9577 itu lebih besar daripada 4,26. Oke? Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di soal berikutnya, nah di sini kita ditanya di soal ini, if HO is rejected, can we conclude that treatment 1 and treatment 2 is different? Nah, ini penting. Can we conclude that treatment 1 and treatment 2 is different using 95% level of confidence? Nah, jadi 95% level of confidence ini sama dengan alpha 0,05. Jadi confidence level itu adalah 1 dikurangi alpha. Nah, jadi karena kita tahu level of confidence-nya adalah 95%, nah maka kita bisa simpulkan bahwa alfanya 0,05. Nah, jadi di sini
kita akan menggunakan perhitungan paired mean. Jadi kan tadi kan dari 3 treatment kita menyimpulkan bahwa mereka bertiga minnya tidak equal. Jadi minnya tidak equal itu berarti paling tidak ada satu min yang dia itu tidak equal dengan yang lainnya. Karena apa? Karena H0 kita itu semua minnya equal. Nah di sini kita ingin lihat apakah kita bisa simpulkan bahwa untuk treatment 1 dan treatment 2 mereka memiliki min yang tidak equal. Nah di sini kita akan melakukan perhitungan dengan teknik paired mean. Jadi saya sudah bahas itu di video materi. Kalau lupa Anda bisa lihat. Nah cara menghitungnya adalah yang F ini. Cara menghitungnya adalah kita akan bandingkan kedua min ya. Jadi kita punya X1 bar untuk treatment 1 dan X2 bar untuk treatment 2. Nah ini kita plus minus T atau T statistik atau T hitung dikalikan akar dari MSE dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Nah jadi itu caranya mencari paired mean ini. Nah nanti kita bisa temukan X1 bar itu sama dengan 9,667 dan X2 barnya itu adalah 2,20. Kita hitung berdasarkan data di tabel tadi ya di soal. Nah ini plus minus. Nah ini adalah T-nya. T-nya adalah 2,262. Kita sudah belajar cara mencari T hitung. Nah ini dikalikan akar dari MSE kita adalah 1,052 dikalikan 1 per 3 plus 1 per 5. Nah hasilnya adalah kita punya 7,467 plus minus plus minus 1,69. Nah, berarti di sini nanti kita punya confidence interval itu antara. Nah, jadi di sini tujuannya adalah kita harus mencari confidence interval. Confidence interval itu dicari dengan cara seperti formula yang saya tuliskan ini. Nah, jadi kita punya confidence interval antara 5,777 sampai dengan 9,157. Nah, jadi di sini karena confidence interval does not contain zero, we can conclude that treatment 1 and 2 have different means. Treatment 1 and 2 have different means. Nah, jadi untuk mencari confidence interval ini itu mudah saja ya. Jadi kita menyimpulkan apakah minnya itu equal atau tidak equal atau similar or different itu adalah kalau misalnya dia tidak mengandung 0. Jadi kalau misalnya dia confidence intervalnya tidak mengandung 0 itu berarti dia minnya unequal atau different. Tapi kalau di dalam confidence interval ini ada 0 di situ, jadi ada unsur 0 di situ, nah itu berarti dia minnya itu equal atau tidak different. Oke? Ini sudah saya bahas juga di video materi, Anda bisa lihat di situ. Oke, lanjut. Lanjut adalah soal nomor 17. Nah, jadi Chapin Manufacturing Company operates 24 hours a day, 5 days a week. The workers rotate shift each week. Management is interested in whether there is a difference in the number of units produced when the employees work on various shift. Nah, jadi di sini kita ingin melihat apakah ada perbedaan jumlah barang yang diproduksi pada shift yang berbeda-beda tadi. A sample of 5 workers is selected and their output recorded on each shift.
At the 0.05 significance level, can we conclude that there is a difference in the mean production rate by shift or by employee? Nah, ini adalah two-way ANOVA ya. Jadi kalau tadi kita belajar one-way ANOVA, jadi one-way ANOVA itu apa? One-way ANOVA itu ketika kita hanya punya satu treatment di dalam tes hipotesis kita, tapi sekarang two-way ANOVA itu kita punya dua treatment di dalam tes hipotesis kita. Jadi kalau tadi di soal yang sebelumnya, di sini kita hanya melihat perbedaan antara treatment saja. Jadi dia treatmentnya itu hanya si treatment ini, dan tadi yang di sini di soal sebelumnya treatmentnya itu adalah area. Jadi kita hanya melihat area saja. Jadi faktor yang mempengaruhi itu hanya area saja, dan yang di soal nomor 11 ini faktor yang mempengaruhi hanya treatment saja. Nah, tapi kalau yang di soal nomor 17 ini kita ingin melihat faktor yang mempengaruhi itu ada dua. Jadi faktor yang mempengaruhi itu ada shift, ada juga employee. Nah, jadi apa yang saya sebut sebagai faktor ini, itu kalau di dalam statistik kita menyebutnya sebagai treatment. Jadi jangan bingung ya. Jadi kadang-kadang saya akan pakai istilah faktor, kadang-kadang saya akan pakai istilah treatment. Nah, jadi kita ingin lihat apakah ada perbedaan mean production kalau misalnya kita hanya melihat faktor shift saja. Dan yang kedua, jadi ini ada dua tes hipotesis. Yang kedua, kita ingin melihat apakah ada difference in the production kalau misalnya kita juga mempertimbangkan faktor employee. Nah, jadi kita akan punya two hypothesis test, hypothesis test. Nah, yang pertama daripada saya tulis gitu, mendingan langsung saya formulasikan aja. Is there difference in mean production by shift? Nah, jadi by shift saja. Nah, tes hipotesis yang kedua adalah is there difference in mean production by shift and employee. Nah, jadi kita mau melihat di tes hipotesis yang pertama itu kita hanya memperhatikan satu faktor yaitu shift. Nah, di hipotesis mean yang kedua kita memperhatikan juga faktor employee. Oke. Nah, ini disebut sebagai two-way ANOVA. ANOVA itu adalah analysis of variance. Oke. Nah, ini adalah data kita. Jadi jumlah barang yang diproduksi oleh employee 1, employee 2, employee 3, employee 4, employee 5 di shift yang di day, afternoon, dan night. Nah, jadi ini adalah datanya. Oke, mari kita lanjut. Nah, mari kita mulai dengan dari memformulasikan H0 dan H1. Oke. Jadi misalnya di sini yang A adalah H0 H1. Nah, for treatment nah sebentar sebelum saya lanjut. Nah, jadi ketika kita hanya melihat shift saja, nah ini kita menyebut shift ini itu sebagai treatment. Kita menyebutnya sebagai variable treatment. Sedangkan untuk yang employee, nah ini kita menyebutnya sebagai variable block. Nah, ini kita sebut sebagai block. Nah, sekarang kita akan menyusun H0 dan H1 dulu. Nah, kita akan punya dua pasang H0 dan H1 ya, karena kita melihat yang untuk treatment dan yang untuk block. Jadi sekarang yang untuk treatment dulu. Yang untuk treatment di sini H0-nya adalah mu day itu sama dengan mu afternoon
afternoon dan sama dengan mu night. Nah, satunya not all means are equal. Nah, jadi not all means saya tulis notasi matematikanya saja ya. You day unequal you afternoon unequal you night. Oke. Nah, kalau sudah, nah cari critical value seperti biasa ya. Dari degree of freedom adalah K-1 per N minus K. Nah, di sini K-nya kita punya 3. Jadi K-nya itu adalah shift ya. Jadi 3 dikurangi 1 dan N-nya adalah jumlah observasi. Di sini berapa? 15. Nah, 15 dikurangi 3. Nah, jadi 2 per 12. Nah, cari di F tabel dengan DF sama dengan 2 per 12 dengan alpha sama dengan 0,05. Nanti kita akan ketemu critical value-nya itu sama dengan 4,46. Jadi decision rule-nya adalah reject Hanel if F hitung lebih besar daripada 4,46. Oke, nah yang berikutnya kita juga harus menyusun Hanel dan H alternatif untuk yang blocks. Jadi for blocks atau untuk yang mempertimbangkan faktor employee ini, maka kita akan punya Hanel itu adalah mu untuk setiap employee itu equal. Jadi employee S, employee L, employee C, dan employee T sama dengan employee M. Nah, sedangkan H alternatifnya di sini not all means are equal, atau kita bisa bilang bahwa this is not equal. Ini L, saya hapus deh biar lebih oke. Jadi ini adalah mu untuk employee ya. Sedangkan yang ini tadi yang A itu adalah mu untuk shiftnya. Oke, nah di sini kita juga cari critical value-nya dengan cara yang sama. Nanti critical value kita di sini itu adalah 3,84. 3,84 ini dicari dengan cara yang sama. K-1 per N minus K. Nah, tapi di sini K kita karena adalah employee, jadi di sini K-nya adalah 5. Nah, jadi di sini K-nya 5 ya, karena employee-nya ada 5 dan N-nya tetap sama seperti tadi. Jadi K sama dengan 5 dan N-nya sama dengan berapa tadi? N kita 15. Nah, Anda bisa hitung sendiri di sini nanti Anda hitung di F tabel, Anda akan ketemu kalau critical value-nya adalah 3,8. Jadi decision rule-nya adalah reject Hanel if F hitung itu lebih besar dari 3,84. Oke. Nah, berikutnya di sini kita akan lihat. Nah, kita masuk ke perhitungan. Jadi kita akan cari SS total, SST, SSB, dan SSE. Nah, jadi untuk yang model ada bloknya seperti ini, SSE itu nanti sama dengan SS total dikurangi SST dikurangi SSB. Nah, seperti ini. Nah, kita hitung satu-satu dulu ya.
kita hitung yang SS total. SS total ini sama dengan, nah SS total ini carinya gimana? Carinya adalah dengan cara, nah kita cari SS total dengan cara kita jumlahkan setiap observasi. Jadi setiap observasi yang ada di sini, ini dan seterusnya, itu jadi misalnya 31, nah dikurangi 433 ini adalah overall mean. Jadi mean untuk semua observasi, total mean, overall mean itu adalah 443 dibagi 15 ini adalah n-nya, lalu dikuadratkan. Nah ditambahkan untuk semua observasi bla 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 bla. Nah, nanti tambah kita ketemu misalnya ini observasi yang terakhir, dikurangi 433 per 15 pangkat 2. Nah nanti kita akan ketemu SS total adalah 139,73. Nah berikutnya mari kita cari SST. Nah SST di sini kita cara mencarinya adalah nah kita hitung SST dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini kita punya 5 ini adalah jumlah observasi untuk setiap shift ya. 5 dikalikan 30 ini adalah rata-rata di shift di day shift. Lalu dikurangi overall mean 413 dibagi 15 adalah jumlah n. Nah ini dikuadratkan, lalu ditambah yang berikutnya 5, ini adalah jumlah observasi untuk afternoon shift dikali 26, nilai rata-rata afternoon shift dikurangi overall mean 433 dibagi 15 adalah n dikuadratkan, lalu ditambahkan 5, ini adalah jumlah observasi untuk night shift dikali rata-rata night shift 30,6 dikurangi 433 per 15 pangkat 2. Nah ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya sama dengan 62,53. Oke. Nah berikutnya kita cari SSB atau sum square untuk yang blok tadi, untuk yang faktor employee. Nah di sini caranya sama ya, sebetulnya sama dengan mencari SST. Bedanya adalah sekarang observasi kita itu adalah 3. Kenapa 3? Nah karena di sini Anda bisa lihat bahwa untuk employee 1, misalnya employee staff itu dia punya 3 observasi. Nah untuk employee LAM dia juga punya 3 observasi. Nah jadi oleh karena itu setiap employee itu nilai observasinya adalah 3. Nah ini kita kalikan nilai rata-rata dari employee tersebut. Jadi nilai rata-rata dari ketiga observasi tadi dikurangi overall mean dibagi 15 atau n-nya dikuadratkan. Nah ditambah juga untuk employee yang kedua, ini caranya juga sama, 3 dikali nilai rata-rata dari employee tersebut dikurangi overall mean dibagi jumlah seluruh observasi dikuadratkan. Nah jadi kita akan melakukan ini 5 kali ya. Karena apa? Karena kita punya 5 employee, tapi tadi semuanya caranya sama. Oke. Kuadratkan terus tambah, jadi 3 kali rata-rata untuk employee tersebut dikurangi overall mean per 15 dikuadratkan. Nah ditambah ini employee yang terakhir, observasinya 3, rata-rata employee tersebut lalu dikurangi overall mean dibagi 15 dikuadratkan. Nah kita akan ketemu 33,73. Nah sekarang kita cari SSE. SSE ini nanti akan sama dengan SS total 139,73 dikurangi 62,53 dikurangi 33,73 sama dengan 43,47. Nah jadi seperti itu nanti kita bisa mencari F kita. Jadi nanti F kita itu sebentar.
kita akan punya 2F ya nanti, F yang tanpa blok dan F yang dengan blok. Jadi kita akan punya F yang pertama itu adalah F yang kita hitung dengan MST dibagi MSE. Nah ini nanti dan nanti F yang kedua itu adalah F yang kita hitung dari MSB dibagi dengan MSE. Wah, gak cukup nih. Oke, nanti saya ubah. Nah nanti kita hitung F-nya itu hasilnya yang ini adalah 5,75 dan yang ini hasilnya adalah 1,55. Nah, nanti di sini kita bisa simpulkan bahwa sebentar ya. Saya akan coba pindahkan ini agak turun. Ups. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi nanti di sini kita bisa lihat bahwa untuk yang by treatment, by shift atau by treatment itu kita bisa simpulkan bahwa kita akan reject null, reject null. Karena apa? Karena 5,75 itu lebih besar daripada critical value kita tadi berapa? 4,46. Nah, sedangkan yang by employee, by shift and by employee, jadi yang ada employee-nya itu we do not reject the null, do not reject null. Karena apa? Karena 1,55 ini lebih kecil daripada 4,46. Nah, jadi interpretasinya apa? Jadi kita bisa bilang bahwa there is difference in means by shift. Kenapa by shift? Karena yang by shift itu dia mereject null, but not by employee. Karena apa? Karena yang by employee kita tidak mereject null. Seperti itu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa ada perbedaan rata-rata produksi, production mean, perbedaan rata-rata production mean untuk yang by shift tapi tidak by employee. Jadi perbedaan productionnya itu hanya berdasarkan faktor shift, tidak berdasarkan faktor employee. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Cukup panjang dan mungkin juga cukup membingungkan, tapi tidak apa-apa, nanti semakin banyak latihan soal semakin bisa terbiasa. Oke. Nah, soal berikutnya adalah soal yang terakhir. Nah, soal yang terakhir, soal nomor 19, consider the following sample data for two-factor ANOVA analysis. There are two levels, heavy and light, of factor A, and there is a level of small and medium and large for factor B. For each combination of size and weight, there are 3 observations. Compute ANOVA with statistical software. Nah, jadi ini Anda hanya diminta melakukannya di statistical software. Jadi Anda bisa pakai Excel. Caranya pakai Excel gimana? Silahkan Google. Nah, Anda akan pakai di 0,05 significance level. And try answer the following. Is there a difference in the size means? Is there a difference in the weight means? Dan is there a significant interaction between weight and size? Oke. Nah, ini kalau Anda lakukan di Excel, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi nanti di Excel, use Excel. Nanti Anda akan ketemu bahwa yang A
nanti p-value-nya adalah Anda akan ketemu bahwa Anda punya p-value sama dengan 0,1804. Nah, dan ini 0,1804 ini lebih besar daripada 0,05 atau lebih besar daripada alfa, sehingga kita bisa simpulkan bahwa there is no difference karena we do not reject Hanal ya di sini, we do not reject Hanal. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa there is no difference in the size mean. Lalu yang kedua, is there a difference in the weight means? Nah, nanti di weight means Anda akan ketemu p-value-nya adalah 0,1410. Nah, 0,1410 ini juga lebih besar daripada 0,05. So we do not reject Hanal. Maka kita bisa simpulkan bahwa there is no difference in weight. Nah, jadi sebelum saya lanjut supaya Anda nggak bingung ya, saya akan tuliskan H0 dan H1 untuk pertanyaan masing-masing. Jadi untuk yang HA itu H0-nya adalah no difference, in size mean. Sedangkan yang B itu H0-nya adalah, nah kalau Anda tahu Hanal kan berarti Anda bisa menyusun H1 ya. H1 adalah yang bukan Hanal. Jadi yang B H0-nya adalah no difference in weight mean. Nah, maka H1-nya there is difference in weight means. Oke, nah yang C, kita sekarang masuk ke yang C. Jadi ini perhitungannya semua dilakukan di Excel ya, sesuai dengan perintah soal. Nah, di sini is there a significant interaction between weight and size? Nah, maka di sini H0-nya adalah no significant interaction. Nah, maka H1-nya adalah there is significant interaction. Nah, yang C ini berdasarkan perhitungan p-value yang Anda lakukan di Excel, p-value-nya itu adalah 0,6416. Nah, ini juga 0,6416 ini lebih besar daripada 0,05. Jadi kita bisa menyatakan bahwa we do not reject Hanal, so there is no significant interaction. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda lakukan di Excel, nanti Anda akan ketemu tabel ANOVA-nya. Oke. Nah, jadi itu saja dari saya untuk pembahasan soal kali ini. If you still have question, you can ask in the Webex team, you can ask your TA, you can ask me, okay? Thank you very much.